Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 bab keempat, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang akan kita bahas submaterinya yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi keberagaman, yang kedua adalah bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebagai bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia tentunya ya, teman-teman. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan tentunya. Lalu toleransi apa ya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita tidak mengolok-olok fisik teman ya teman-teman ya. Atau body shaming. Misalnya ada teman yang kulitnya misalnya agak gelap, nah kita mengejek itu nggak boleh. Atau mungkin ada teman yang lebih pendek dari kita terus kita mengolok-olok pendek. Kamu pendek, nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita bisa juga dengan cara menghargai umat agama lain beribadah. Ketika ada orang lain beribadah, maka kita nggak boleh mengganggu. Begitu juga dengan yang berbeda dengan agama dengan kita ya teman-teman ya, itu nggak boleh juga. Ketiga, bisa juga dengan cara menghargai perbedaan pendapat saat diskusi di kelas. Ada perbedaan pendapat dengan temannya, kita nggak boleh marah-marah. Kita harus menghargai itu ya teman-teman ya. Lalu apa sih yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keberagaman? Jadi di Indonesia ini termasuk negara yang beragam ya teman-teman ya. Nah, ini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama yaitu adalah letak strategis wilayah Indonesia. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada sebuah peta di mana letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara benua Asia kemudian benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di sini adalah Samudra Pasifik dan yang di sini adalah Samudra Hindia ya, teman-teman ya. Nah, ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas barang dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Makanya kalau kita perhatikan agama-agama di Indonesia itu didatangkan dari luar negeri ya teman-teman ya. Misalnya Islam, kemudian ada Hindu, Buddha, kemudian Katolik, Kristen. Dan itu semua akibat dari kedatangan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Begitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Nah teman-teman tahu nggak bahwa BPS pada tahun 2017 yang dirilis tahun 2018 jumlah pulau di Indonesia itu sekitar 16.000 loh. Tapi pada tahun 2016 kita mencatat bahwa pulau Indonesia itu ada 17.504. Artinya Indonesia kehilangan 1.448 pulau ya teman-teman ya. Nah, tahu nggak kenapa Indonesia kehilangan sekitar 1.448 pulau? Ya, salah satunya adalah akibat dari perubahan iklim ya teman-teman ya. Perubahan iklim yang mengakibatkan bahwa pulau-pulau Indonesia itu tenggelam gitu ya. Karena akibat mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan begitu teman-teman. Makanya dari itu mari kita jaga lingkungan ya teman-teman ya. Supaya perubahan iklim itu nggak terlalu ekstrim gitu ya. Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budayanya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya,
serta peranan laki-laki dan perempuan. Begitu teman-teman. Nah, faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kalau kita perhatikan bahwa kondisi alam di Indonesia itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Di mana ada daerah pantai, ada dataran rendah, ada rawa, ada pegunungan, ada padang rumput, ada laut. Kondisi alam yang berbeda-beda ini mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan tentunya. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, kondisi alam inilah yang membuat kita beda, begitu teman-teman. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia tentunya teman-teman. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Masyarakat yang seperti inilah yang memegang budayanya sendiri, kemudian tidak mau menerima unsur-unsur budaya dari luar, ini yang mengakibatkan perubahannya sangat lambat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia beragam karena ada perbedaan bentuk. Yang pertama ada keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut sebagai etnik. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Lalu apa ya ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa? Yang pertama adalah bahasa daerah, yang kedua adat istiadat, yang ketiga adalah sistem kekerabatan, yang keempat adalah kesenian daerah, dan yang kelima adalah tempat asal. Tahukah teman-teman bahwa total penduduk Indonesia yang dilakukan sensus pada tahun 2010 itu Indonesia memiliki populasi sekitar 237.641.326 jiwa, di mana dari sekitar 200 juta jiwa ini terdapat 1.340 suku bangsa ya teman-teman ya, di mana dari 1.340 suku bangsa ini yang pertama ada suku Jawa sekitar 40,22% ya teman-teman ya. Kemudian ada suku Batak sekitar 3%. Kemudian ada suku Dayak sekitar 1,27%. Kemudian ada suku Minahasa sekitar 0,52%. Kemudian ada suku Melayu sekitar 2,27%. Kemudian ada suku Sunda sekitar 15,5%. Kemudian ada suku Madura sekitar 3,03%. Kemudian ada suku Betawi sekitar 2,88%. Dan suku Bugis sekitar 2,69%. Nah, berarti di sini untuk suku bangsa sendiri di Indonesia yang paling banyak adalah suku Jawa sama suku Sunda ya teman-teman ya. Bentuk yang kedua adalah keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat. Di mana yang kita tahu bahwa ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam itu berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Kemudian disusul oleh Protestan. Protestan muncul setelah protes dari Martin Luther pada tahun 1517 Masehi ya teman-teman ya. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Protestan ada sebanyak 6,9% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Yang ketiga ada Katolik. Katolik merupakan salah satu agama Indonesia dengan jumlah 3% dari total penduduk Indonesia.
Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Kemudian yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah yaitu 1,7% dari total jumlah populasi penduduk Indonesia, dengan Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Makanya gak heran bahwa di Pulau Bali terkenal dengan yang namanya Kota Seribu Pura ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima ada agama Buddha. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta di Indonesia. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Urutan agama di Indonesia yang terakhir adalah Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu di Indonesia sekitar 0,05% dengan kitab sucinya bernama Sisu Wujing. Bentuk keberagaman yang ketiga adalah keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada dasarnya kita hidup di dunia ini itu kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman ya. Kita tidak bisa memilihnya dilahirkan baik itu dari ras kulit hitam ataupun ras kulit putih. Kemudian istilah ras berasal dari bahasa Inggris yaitu race. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras itu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik yang lainnya. Ras yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Ada ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid persebarannya ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi ya teman-teman ya. Yang kedua ada ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga ada ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, Korea. Ras ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang mendiami di Indonesia. Ras ini juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia ya teman-teman ya. Bentuk keberagaman yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan disebabkan oleh kelas sosial ya teman-teman ya. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Kelas sosial ini diakibatkan dari status sosial yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Status sosial itu apa? Status sosial adalah kedudukan seseorang di masyarakat. Contohnya misalnya kalian di sini status sosialnya berarti sebagai siswa begitu teman-teman. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, kelas rendah, dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajibannya. Keberagaman antar golongan ini bisa ditandai dengan adanya misalnya banyak organisasi masyarakat di Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian ada golongan orang kaya, orang miskin, atau bahkan orang kaum menengah. Itu merupakan keberagaman antar golongan masyarakat Indonesia. Cukup sekian materi kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari GS Channel dan salam semangat.